Pertanian akan selalu sulit jika pemadatan tanah dan kontaminasi bahan kimia tidak ditangani. Satu-satunya solusi untuk pencemaran tanah adalah mikroorganisme. Sama seperti mikroorganisme memurnikan air yang terkontaminasi, mikroorganisme lokal yang kita budidayakan di rumah akan dimasukkan ke dalam tanah untuk melarutkan kontaminan dan mengubahnya menjadi nutrisi tanaman. Ketika kontaminasi tanah serius, aplikasi mikroorganisme satu kali tidak akan cukup. Jadi merekomendasikan untuk menerapkan mikroorganisme ke ladang secara teratur 3-4 kali sebulan sepanjang tahun dengan mencampurnya ke dalam air irigasi, dan rasakan sendiri hasilnya. Jika Anda berpikir bahwa lebih ilmiah untuk memisahkan mikroorganisme menjadi yang baik dan yang buruk, maka metode Jadam akan menjadi pembuka mata bagi Anda. Mungkin tanpa ilmiah untuk membagi mikroorganisme menjadi yang baik dan yang buruk, tapi kenyataannya adalah bahwa kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membuat perbedaan seperti itu. Hanya beberapa dekade sejak ilmu pengetahuan modern mulai mempelajari mikroorganisme tanah, tidak lebih dari 1% dari perkiraan 1 juta spesies yang bisa dipelajari. Tidak mungkin memberi label mikroorganisme baik atau buruk. Bakteri adalah yang paling banyak dari semua mikroorganisme tanah, tapi kita hampir tidak bisa melihat ke dalam bakteri bahkan dengan mikroskop elektronik berteknologi tinggi. Meskipun kita telah mencapai kemajuan dalam bidang biologi molekuler, kita masih hanya tahu sedikit tentang hubungan timbal balik antara spesies mikroorganisme tertentu. Bacillus anthracis adalah si jahat yang terkenal menyebabkan penyakit antraks. Tapi mereka tidak selalu buruk. Memiliki mereka dalam jumlah tertentu sebenarnya menjauhkan patogen lain. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini memiliki efek menghambat pertumbuhan kanker dalam tubuh manusia. Bacillus anthracis tidak bisa begitu saja dinilai sebagai buruk. Seperti semua bentuk kehidupan lain di bumi, semuanya tergantung pada situasi di mana mereka berada. Escherichia coli juga tidak selalu buruk. E. coli dapat menghancurkan kontaminan usus dalam jumlah besar. Mereka juga bisa membantu manusia dalam penyerapan nutrisi dan air, serta mensintesis vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Mereka adalah bagian penting dalam pencernaan dan penyerapan. Perhatikan baik-baik di alam, dan Anda akan melihat bahwa pendekatan baik dan buruk hanyalah ilusi. Kedengarannya lebih ilmiah dan canggih untuk membagi mikroorganisme menjadi baik dan buruk. Tetapi, itu tidak lebih dari taktik pemasaran. Pelaku bisnis ingin memonopoli mikroorganisme dan menggunakannya untuk keuntungan. Agen-agen ini mencoba menciptakan ketakutan di kalangan petani tentang potensi bahaya bencana yang dapat dilakukan oleh mikroorganisme jahat. Mereka mencoba untuk meyakinkan petani bahwa petani adalah manusia tidak berpendidikan, tidak terlatih, dan seharusnya tidak pernah mencoba untuk menangani mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme yang baik telah efektif masuk ke tangan perusahaan dalam bentuk komoditas. Terlepas dari propaganda dan agenda perusahaan, kita adalah keturunan dari para petani yang menggunakan mikroorganisme secara efektif selama ribuan tahun. Hal yang didramatisir datang dalam bentuk sains dengan metode yang diuji dalam waktu singkat dan tidak masuk akal. Korporasi menggembar-gemborkan komoditas yang sebenarnya inferior namun mahal. Petani berulang kali diberitahu bahwa mereka bukan profesional. Lalu yang terbaik adalah membeli produk dan teknologi terbaru, juga membeli ide-ide terbaru. Apa yang diklaim oleh para profesional sebagai mikroorganisme baik sebenarnya kurang lebih hanya 1% dari total spesies mikroorganisme yang ada. Apakah masuk akal bahwa sedikit dari semua mikroorganisme yang ada dipilih dan dijual sebagai obat mujarab untuk perlakuan seluruh lahan pertanian Anda? Apakah itu ilmiah? Seberapa paham para ahli tentang peran yang dimainkan oleh 99% sisanya? Hal serupa terjadi dalam teori tentang kesehatan manusia. Sampai saat ini, ada 4.000 bakteri berbeda dilaporkan ditemukan di perut manusia. Katakanlah seorang ilmuwan telah mengidentifikasi 3 atau 4 dari mereka sebagai yang bermanfaat. Percayakah Anda pada ilmuwan
Jika dia mengklaim bahwa hanya memasukkan 3 atau 4 jenis bakteri itu akan sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda dan bahwa sisanya dapat diabaikan dengan aman. Ini adalah masalah akal sehat, tetapi sayangnya tidak banyak orang yang mengajukan pertanyaan soal ini. Tingkatan kita saat ini dalam menggunakan mikroorganisme untuk pertanian benar-benar belum matang. Ini sama seperti membangun taman marga satwa, kemudian hanya memasukkan beberapa hewan liar dari Jepang dan membawa ikan tropis dari Amazon. Mikroorganisme adalah produsen nutrisi dalam sistem pencernaan makhluk hidup dan juga di dalam tanah. Ekskresi mereka sama dengan nutrisi. Jika Anda memilih hanya beberapa mikroorganisme, itu berarti Anda hanya menyediakan beberapa jenis nutrisi untuk tanaman Anda. Dengan begitu, Anda telah dengan sengaja mengabaikan keseimbangan nutrisi. Berhentilah berpikir untuk memilih beberapa mikroba baik dan menggunakannya. Saatnya melepaskan diri dari jebakan dualisme. Jangan memilih mikroorganisme. Mereka harus dirangkul secara keseluruhan. Kita harus mencoba merevitalisasi seluruh mikroekologi seperti yang ada di alam. Berhentilah mencoba untuk memilih, tetapi cobalah untuk mengembalikan keseimbangan dan keragaman yang telah lama hilang. Jada melihat mikroorganisme sebagai pekerja. Kita membutuhkan mereka untuk bekerja di bawah tanah pertanian kita. Jadi, kita perlu menemukan dan membawa mereka yang telah hidup dalam kondisi yang paling mirip dengan tanah kita. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tempat terbaik untuk menemukan keragaman adalah di pegunungan atau hutan. Dan cara terbaik untuk mendapatkan keragaman itu adalah melalui leaf mold. Leaf mold merupakan istilah dalam bidang biologi. Leaf mold digunakan untuk mendefinisikan hasil penguraian bahan organik yang dilakukan oleh berbagai keragaman mikroorganisme di lantai hutan. Mikroorganisme bekerja dan menguraikan berbagai komponen organik yang berguguran di lantai hutan. Kebanyakan dari komponen itu adalah daun. Ini yang kemudian menjadi dasar penyebutan leaf yang berarti daun. Mikroorganisme dominan yang bekerja menguraikan bahan organik di lantai hutan disebut mold. Mold adalah slow decomposer yang didominasi oleh jamur dan bakteri. Jadi secara sederhana, leaf mold dapat diartikan sebagai bahan organik hutan yang diuraikan secara alami oleh keragaman mikroorganisme atau mold. Hasil jadi dari penguraian tersebut adalah bahan organik yang bentuknya menyerupai tanah, namun berwarna gelap dan bertekstur sangat lembut. Dalam istilah lain, juga disebut sebagai humus hutan atau mulch. Sementara, jika merujuk pada glosarium Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, leaf mold dapat diartikan sebagai tanah daun atau humus daun. Mikroorganisme yang hidup di hutan terdekat disebut indigenous microorganisms atau IMO. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut mikroorganisme asli atau mikroorganisme lokal. Bawa mereka pulang, kembangkan dan gunakan. Dalam 1 gram leaf mold terdapat sekitar 2 miliar hingga 10 miliar mikroorganisme. Ada lebih dari 1 juta spesies yang berbeda. Penggunaan mikroorganisme lokal adalah yang paling optimal untuk pertanian Anda. Harus ada keserasian dan keseimbangan antara produsen, predator, dan dekomposer. Keanekaragaman adalah nilai utama. Ilmu pengetahuan belum siap untuk menilai mikroorganisme mana yang menguntungkan atau merugikan. Pilihan terbaik kita adalah menerima alam apa adanya. Kuncinya ada pada kumpulan leaf mold di sekitar pegunungan atau hutan. Ini adalah kunci untuk optimasi lingkungan tanah, keseimbangan, dan keragaman. Disinilah selama ribuan tahun pertanian organik kita berakar. Dengan medan pegunungannya atau hutannya, kita memiliki harta karun yang terkubur di mana-mana. Penelitian di bidang pertanian harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melayani kepentingan umum, petani khususnya. Saat penelitian kehilangan rasa dan tujuan, semua penemuan dan metodologi terkait akan terlalu mudah jatuh ke tangan perusahaan. Alih-alih melayani petani, penelitian pada akhirnya hanya akan menjadi ajang bagi perusahaan untuk mencari keuntungan. Mikroorganisme adalah contoh yang baik. Ini adalah input penting dalam pertanian organik, namun sepenuhnya telah dikomersilkan dan dipatenkan.
Mengelola mikroba sama dengan mengelola nutrisi bagi tanaman. Jadi gunakanlah yang terbaik dan tentunya gratis. Ini adalah jalan terbaik yang bisa diambil petani. Ini adalah di mana masa depan baru pertanian terbentuk. Kembali ke alam dan bekerja seperti alam.